Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diketahui oleh Allah apa yang ada dalam hati mereka. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan beri pengajaranlah mereka dan katakanlah kepada mereka kata-kata yang membekas ke dalam hati mereka. Meskipun bagaimana mereka membersihkan diri, hendak mengelakkan tanggung jawab dari akibat perbuatan yang telah dimulai dengan niat salah. Sebab jiwa mereka sudah lama menjauh dari kepercayaan akan kebenaran peraturan Allah. Apapun alasan yang dikemukakan, namun Allah tahu apa yang sebenarnya dalam hati mereka. Penglihatan Allah menembus sampai ke dalam batin. Oleh sebab Allah berfirman kepada Rasul-Nya, maka berpalinglah engkau dari mereka. Maksudnya, hendaklah Rasul memperlihatkan dalam sikapnya bahwa perbuatan mereka itu beliau salahkan. Sekali-kali jangan tampak pada Nabi sikap memberi maaf atau misalnya tidak mengapa karena sudah terlanjur. Karena kalau Rasul sedikit saja menunjukkan muka manis kepada mereka, meskipun secara siasat untuk menarik, mereka tidak juga akan insaf bahwa langkah yang mereka tempuh itu adalah kesalahan besar. Sebab sudah terang bahwa sikap atau roman muka beliau akan tetap jadi pedoman mereka. Niscaya kalau mereka lihat muka beliau tidak berubah, mereka akan berkata kepada teman-teman mereka, beliau tidak marah, masih senang saja beliau melihat kita. Setelah memperlihatkan muka yang demikian, sehingga mereka insaf, barulah datang perintah Allah yang kedua kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dan beri pengajaranlah mereka. Sesungguhnya menunjukkan muka yang tidak senang itu barulah masukan pengajaran. Diinsafkan mereka atas kesalahan perbuatan mereka, bahwasanya peraturan Allah hendaklah ditaati 100%. Jangan dicampur aduk dengan hukum tauhid yang membawa kesesatan. Karena kalau sedikit saja terbelok di permulaan jalan, akibat yang ujung akan jauh sekali daripada tujuan yang besar. Dan katakanlah kepada mereka kata yang membekas ke dalam hati mereka. Kata-kata yang membekas sampai ke dalam hati sanubari tentu saja kata-kata yang oleh yang mengucapkannya pun keluar dari lubuk hati sanubari. Qaulan baligon artinya kata yang sampai ke dalam lubuk hati, yaitu kata yang mengandung fasahat dan balaghot, kefasihan berkata-kata dan memilih butir-butir kata adalah keistimewaan seorang pemimpin, apatah lagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada menerima wahyu yang penuh dengan fasahat dan balaghot, itu sebabnya Musa alaihissalam ketika mulai menerima pelantikan Allah untuk menjadi Rasul, menyatakan terus terang kepada Allah bahwa dia tidak ahli dalam memilih kata-kata. Lidahnya agak keluh bercakap, sebab itu kadang-kadang dia cepat marah sehingga Fir'aun pun pernah mencemooh kekurangan beliau itu. Lihat ayat 52 surat Az-Zukhruf. Itu sebab dia beri pembantu utama oleh Allah, yaitu saudaranya Harun. Maka Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdiam di masa mudanya di Mekah, tempat berkumpulnya kabilah-kabilah Arab tiap tahun
Mengertilah beliau pelatih lidah tiap-tiap persukuan Arab, sebab pelat langgam Quraisy lain, langgam orang Madinah lain, langgam suku-suku dari Hadramaut dan Yaman di sebelah selatan, dan langgam suku-suku Kindah dan Taglib di utara pun lain. Beliau mengenal semua langgam itu, sehingga apabila berhadapan dengan mereka, beliau bisa masuk ke dalam hati sanubari mereka dengan memakai langgam mereka, tetapi sebagai langgam pemersatu ialah langgam Quraisy yang telah ditentukan Allah menjadi dasar atau standar umum bahasa Arab sampai sekarang ini dengan dipilihnya menjadi bahasa Melayu. Di zaman kitab ini pun karena perbedaan daerah terdapat juga perbedaan langgam di antara bangsa Arab, lain langgam Yaman, lain langgam Hijaz, Hadramaut, Najd, Syam, Mesir, dan Afrika Utara. Tetapi bahasa Al-Quran tetap menjadi bahasa pemersatu mereka. Malahan kita bangsa-bangsa pemeluk Islam yang bukan Arab pun dapat bercakap dengan mereka dalam bahasa Al-Quran sebagai pemersatu yang kadang-kadang bagi mereka pun mengagumkan. Di dalam ayat ini Allah menyuruhkan nabinya khususnya di dalam meladeni orang-orang yang lemah iman. Ragu-ragu pikiran bercabang itu hendaklah diberi ajaran dengan memakai kata-kata yang berbalago. Hal ini bukanlah supaya Nabi lebih dahulu belajar ilmu balago, tetap kepada ahli syair atau belajar ilmu retorika kepada ahli pidato yang lain. Sebab dengan tuntunan wahyu dan ilham, kitab dan hikmah, Rasulullah SAW itu sendiri sudah menjadi sumber telaga balago. Balago sebagai ilmu belum ada di zaman Nabi. Retorika, ilmu bagaimana berpidato yang menarik, tidak pernah dipelajari Nabi kepada orang lain. Syair-syair secara jahiliyah pun beliau tidak paham dan tidak ada minat. Tetapi wahyu telah menuntun beliau menjadi ahli balago utama, sehingga dapat mengumpulkan tidak kurang dari 1.224.000 mujahidin yang kelak akan mengembangkan Islam ke timur dan ke barat. Sekarang kita kembali kepada maksud ayat dan sebab turunnya ayat-ayat dari ayat 60 sampai ayat 63 untuk dijadikan perbandingan.